Betapa bodohnya itu di masa depan. Bangunan bertingkat tinggi runtuh tetapi tidak ada yang bertanya. Cukup gunakan beberapa tali untuk memperbaikinya. Jembatan besar putus. Tapi masih ada mobil yang terus berjatuhan. Dan sampah saat ini juga menumpuk menjadi gunung-gunung. Mengikuti pertumbuhan jumlah populasi di abad ke-21, orang dengan IQ tinggi memilih untuk tidak memiliki anak lagi. Dan orang ber-IQ rendah tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Karena itu, membuat orang bahagia setiap hari. Biarlah orang dengan IQ tinggi tidak binasa karena itu. Jenderal telah memulai rencana hibernasi. Mereka menemukan dua relawan. Pertama, atur mereka di kompartemen hibernasi. Kemudian menyuntikkan cairan yang tidak diketahui. Kemudian tunggu setahun untuk membangunkan mereka. Untuk melindungi kinerja percobaan. Tapi bencana itu bisa dihindari. Bencana yang disebabkan oleh orang-orang sulit dihindari. Jenderal lupa tentang ini. 1 tahun belum tiba. Pangkalan telah ditinggalkan. Namun saat ini, Daisan dan Tiemai masih berada di kompartemen hibernasi. Menurut radio, demografi tidak berhenti menyebar. Namun kecerdasan manusia terus menurun. Hingga mereka tidak bisa lagi menangani hal-hal yang paling mendasar. Hingga sampah menumpuk menjadi gunung. Sampai tahun 2505. Sebuah truk sampah berada di atas gunung sampah yang membuang sampah. Hanya karena setetes kaleng makanan menjadi sampah terakhir. Seluruh tumpukan sampah itu runtuh. Pembuangan sampah yang akan datang juga dapat menyebabkan kompartemen hibernasi Daisan keluar. Kemudian pintu kompartemen perlahan terbuka. Daisan juga perlahan keluar dari kompartemen. Tapi dia disalahartikan sebagai penduduk ilegal yang masuk tanpa izin. Langsung dibuang. Daisan tidak tahu hari dan tahun berapa hari ini. Ingin menggunakan kata-kata biasa untuk meminta bantuan. Namun, dia hampir dipukuli oleh orang-orang di jalan. Dia merasa mungkin ada yang salah dengan pikirannya. Jadi saya ingin pergi ke rumah sakit. Tetapi bahkan tanda rumah sakit menjadi miring. Begitu dia memasuki rumah sakit untuk menggambar nomornya. Tatapan perawat itu mengerikan. Dia ingin minum air. Namun ternyata air yang keluar adalah minuman berwarna biru. Dia mengalami kesulitan menunggu gilirannya untuk check-in. Dokter tiba-tiba memberinya selang. Minta dia untuk bergiliran memasukkannya ke dalam mulutnya. Lubang telinga belakang. Saat itu tidak mudah baginya memasukkan tabung ke lubang belakang. Dokter mengatakan urutan yang salah lagi. Minta dia untuk mengambil tabung dari benang sari dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian dia tidak bisa tidak menggunakan air biru untuk mencuci mulutnya. Akhirnya menunggu dokter utama datang. Tapi lihat saja, ini adalah maskapai yang cerdas. Dia meminta Daisan untuk memindai kode identitas warga di tubuhnya. Tapi Daisan melihat bahwa waktu di majalah itu adalah 2550 tahun. Saat dia membuka tirai, pasti tidak bisa mempercayai mata saya. Dunia telah berubah menjadi penampilan yang berbeda. Gedung-gedung tinggi runtuh. Debu tertutup. Mobil berlomba turun dari jembatan yang rusak tanpa henti. Dia sepertinya berada di dunia lain. Ya ampun. Anda adalah orang yang belum dipindai. Satu orang tidak dipindai. Tapi dokter pasti menekan tombol untuk memanggil polisi. Daisan ditangkap dalam keadaan tidak mengerti. Lebih buruk lagi, pengacaranya adalah orang yang mengusirnya dari rumah pagi ini. Setelah banyak bahasa yang benar, Daisan berhasil membawa Daisan ke penjara. Sebelum mengirimnya ke penjara, polisi membawanya ke tempat kerja dan menjalani tes mental karena tes ini membuatnya berhasil mengubah takdirnya. Tidak ada yang menyangka penjahat yang hanya menjawab satu pertanyaan dengan benar ini berhasil menjadi presiden. Jika Anda memiliki ember 2 liter, dan ember 5 liter, berapa banyak kaleng yang Anda dapatkan? 2. Karena topik ini sangat sulit. Sementara komputer belum memberikan jawaban yang benar. Daisan sekarang dikirim ke penjara. Tapi situasi di sini membuatnya benar-benar tercengang. Tahanan diberi makan seperti babi. Yang lebih buruk adalah dia baru saja memasuki penjara ketika bos melihat mereka dan mengisyaratkan bahwa dia adalah orang berikutnya yang duduk di atas. Daisan bingung sekaligus putus asa. Menggunakan akalnya, munculkan rencana terbaik untuk melarikan diri. Maaf mengganggu. Logikanya, saya seharusnya dibebaskan hari ini.
Anda berada di jalur yang salah. Pergi ke sisi lain. Oleh karena itu, Daisan baru pada hari pertamanya di penjara dan dibebaskan dari penjara pada hari yang sama. Seseorang telah melarikan diri dari penjara. Kemudian dia berlari ke rumah orang besar itu lagi. Saya ingin dia membantu saya menemukan mesin pembalikan waktu. Dan berjanji akan memberinya 80 miliar dolar AS setelah selesai. Karena itu, dia menuntunnya mencari waktu untuk melempar mesin. Di tengah jalan, saya juga bertemu dengan Timai. Begitu Xiao Mei masuk ke dalam mobil, dia menyadari ada sekelompok polisi yang mengejar mereka di belakang. Tapi sekarang mobil itu kehabisan tenaga. Mereka hanya menabrak mobil dan berjalan. Begitu mereka turun dari mobil, oh sial, terkutuk. Kemudian agen tersebut membawa mereka melalui banyak jalan. Tapi saat Tim Mei ingin pergi ke kamar mandi, pemindai segera memindai informasi pembobolan penjara Daisan. Berita buronannya segera disiarkan di seberang jalan. Dan dia ditangkap polisi lagi. Jika Anda ingin membawa saya kembali ke kamp penjara, lebih baik langsung tembak saya. Siapa sangka kali ini para penjaga tidak membawanya kembali ke kamp penjara, dan kirim dia ke gedung putih laki-laki hanya karena dia menjawab dengan benar 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang diangkat langsung oleh presiden menjadi menteri dalam negeri dan dijamin di depan rakyat. Daisan akan menyelesaikan masalah makanan dan ekologi. Atau akan dipenjara lagi. Tetapi ketika dia pergi ke ladang jagung yang baru ditemukan, ladang di sini segera layu. Pada saat itulah dia menyerah. Alat penyiram mulai menyemprotkan air ke lapangan. Tetapi air yang keluar berupa cairan berwarna hijau. Dia mencicipi satu. Ternyata, minuman tersebut digunakan oleh sekelompok orang tersebut untuk menyirami sawah. Tidak heran bahkan sehelai rumput pun tidak bisa tumbuh. Ternyata sekarang minumannya sudah tergantikan dengan air putih. Bahkan botol bayi pun jadi minuman. Air tersebut hanya digunakan untuk menyiram. Jadi dia menyarankan semua orang, mulai dari minuman hingga air. Dan saya yakin tidak butuh waktu lama bagi benih untuk bertunas. Tapi ini sudah setengah bulan. Benihnya masih sama, belum terlihat tangkainya. Tiba-tiba seseorang memecahkan jendela. Di luar gedung putih penuh dengan pengunjuk rasa yang kejam. Ternyata setelah dia minum minuman itu berubah menjadi air putih. Saham perusahaan minuman anjlok, membawa setengah dari jumlah orang yang menganggur. Ada sekelompok orang gila di luar sana yang mengatakan mereka akan membunuhnya. Tapi Daisan ditangkap lagi. Dan kali ini dia akan menghadapi hukuman yang kejam. Dia sampai ke tempat hukuman. Di kakinya dirantai dengan rantai yang menarik batu yang berat. Kemudian 2 truk muncul di dalam TKP. Tetapi polisi menunjukkan kepadanya sebuah mobil yang ditinggalkan. Dia pun mengambil pil yang berat itu dan melemparkannya ke atap mobil Daisan. Mereka memaksa Daisan menyalakan mobil. Dengan 2 mobil besar lainnya bertabrakan. Kisah tentang mengambil telur dan melawan batu. Xiao Mei tidak bisa lagi melihat di depan TV. Dia datang ke jendela. Ditemukan di luar jendela tiba-tiba tumbuh cabang mawar. Jadi dia meminta Dai Trang untuk membawanya ke tempat kejadian secara langsung. Di jalan, dia melihat bahwa semua benih telah bertunas. Tetapi situasi Daisan saat ini tidak terlalu optimis. Mobil besar itu langsung menabraknya. Begitu saja, atap mobil langsung robek. Tapi Little Mai tiba tepat waktu. Dia menghubungi presiden dan memberitahunya bahwa benih telah berkecambah. Tetapi presiden mengindikasikan dia tidak melihat benih. Dan permainan dilanjutkan. Melihat 2 mobil besar hendak bertabrakan langsung dengan Daisan. Daisan langsung tancap gas. Batunya jatuh dari mobil. 2 mobil besar langsung dibongkar. Dan Daisan akhirnya menang. Namun di arena pacuan kuda kini muncul jenggot panjang yang memegang pistol api. Dia menembak ke arah Daisan dengan panik. Percikan besar langsung menyebabkan batu yang sudah besar runtuh. Daisan hanya bisa terus-menerus menghindari serangan itu. Melihat Daisan hendak dikirim ke Taitin, Timai meminta Dai Trang untuk membawa kamera dan keluar untuk menyiarkan gambar langsung benih yang berkecambah.
Dan dia pergi ke ruang siaran langsung untuk mengganti stasiun kapan saja. Waktu yang dihabiskan bersama Daisan sudah tidak banyak lagi. Dia meraih mikrofon di atas dan memperbesar ke tempat yang lebih tinggi. Namun si jenggot panjang tidak menyerah karena hal itu. Dia mengeluarkan penyembur api dan menyemprotkan api langsung ke Dasan. Daisan hendak dipanggang dan akhirnya sampai di peternakan. Tiemai segera mengganti saluran. Di layar lebar muncul sederetan peternakan warna biru agar layar ini terlihat oleh Presiden. Tepat saat Dasan hendak dibakar sampai mati, Presiden muncul tepat pada waktunya. Satu tendangan menendang paman berjanggut panjang dan memaafkan Daisan di depan semua orang. Daisan menyelamatkan dirinya sendiri sekaligus menyelamatkan seluruh umat manusia. Karena dedikasinya yang luar biasa, rakyat dengan suara bulat mendukungnya menjadi presiden baru. Daisan dan Tiemai sejak itu menjalani kehidupan yang riang dan nyaman.